Shalom adik-adik, jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Ya sehat ya? Puji Tuhan. Dan satu lagi, tetap sukacita walaupun kita mengadakan sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang Ibu Leni mau sampaikan sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Yang pertama, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan siapkan persembahannya. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, duduk yang baik. Yang keempat, memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memasuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan semangat sukacita. Ya, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri ya adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, yuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo, masih ada yang duduk berdiri. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ya, katanya Dia girangkanku, ku bersuka karena Dia girangkanku, karena Tuhan Yesus menggirangkan hati kita. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami masih dapat beribadah sekolah minggu kami, walaupun secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang taat di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya kami mempersiapkan hati kami dengan baik untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan kami dengar nantinya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kepada kedua orang tua kami kesehatan, begitu juga dengan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Terbukti di dalam setiap hari Tuhan menyertai kita, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita keluarga yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita masing-masing. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Nah, adik-adik, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Yuk, masih kita tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Yuk, ikuti gerakannya Ibu Leni ya. Masih tetap semangat ya. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, masih berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu Tuhan Yesus baik. Masih semangat ya? Siap ya? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik di dalam hidup kita, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita angkat pujian, aku bawa dan berikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa siapkan persembahannya, lalu lipat yang rapi, lalu masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Kita angkat pujian, aku bawa dan berikan, sambil kita kumpulkan persembahan ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Tuhan pada Yesus Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan
lagi ya adik-adik. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Tuhan, pada Yesus Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku. Nah adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami pada saat ini dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan kami, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau angkat pujian firman-Mu pelita. Ya, kita nyanyikan ya. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, silakan duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, salam small, sekolah minggu online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas segala berkat, rahmat yang Engkau berikan kepada kami.
Pada hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu saja. Sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kepada kami keseriusan, konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa jahat ya Tuhan, kuasa-kuasa yang mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa bagi ibu. Kenapa ya adik-adik? Ya, karena hari ini ibu ditemani oleh anak ibu. Ya, silakan perkenalkan. Halo adik-adik, nama saya Silas. Saya anaknya Bu Tere. Oke. Nah, Silas, Mama mau tanya nih, kalau kamu jadi orang Kristen itu, apa sih kesulitannya? Kadang aku suka sulit bergaul sama teman-teman. Maksudnya apa itu ya? Kan kita kan tahu kan kalau remaja itu biasanya banyak yang berbuat nakal. Biasanya kadang suka gangguin teman, ngejek-ngejekin, kata-kata ngomong-ngomong kasar, terus gangguin cewek mungkin dan sebagainya. Tapi kalau di Alkitab kan disuruhnya untuk bersikap sopan, ramah, baik, dan pokoknya semua yang baik dan benar lah. Nah, tapi kalau misalnya aku lakuin kayak gitu, pasti bakal dimusuhin, diejekin, soalim lah, so pendeta lah, dan apapun itu. Nah, jadinya kalau misalnya aku ngelakuin yang baik itu, nanti aku bisa nggak punya temen dong. Tapi kalau aku ngikutin mereka, aku bakal ngerasa bersalah juga. Jadi gimana? Oh, jadi Silas, sebenarnya yang kamu alami itu hampir sama dengan yang dialami oleh jemaat di Kreta, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab, di dalam surat Titus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, dikatakan Rasul Paulus meminta Titus untuk membantu orang-orang di Kreta. Nah, adik-adik, mau tahu ceritanya? Beginilah ceritanya. Titus adalah pengikut Yesus Kristus dari Yunani yang telah bertahun-tahun membantu Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilannya. Ia adalah teman seperjalanan Rasul Paulus yang setia. Dalam surat ini, Paulus meminta Titus untuk melayani ke Kreta, sebuah pulau besar di wilayah Yunani. Mengapa Rasul memilih Titus untuk pergi melayani ke Pulau Kreta? Karena Kreta adalah wilayah Yunani. Di sana banyak orang Yunani, meskipun ada juga orang-orang Yahudi. Titus adalah seorang Yunani. Ia pasti sangat paham dengan berbagai budaya orang Yunani. Orang Yunani pada umumnya menyembah dewa-dewi. Di Kreta, mereka menyembah dan kagum kepada dewa Zeus. Titus sebagai orang Yunani, ia pasti mengenal pemahaman orang Yunani tentang dewa-dewi sembahan mereka. Penduduk Pulau Kreta dikenal sebagai penduduk yang jahat. Di sana banyak preman dan penyembah berhala. Bahkan adik-adik, kalau ada orang yang serakah, jahat, pembunuh, dan sebagainya, maka orang akan memberi orang itu julukan seperti kretizo. Kretizo artinya orang Kreta. Begitu terkenalnya kejahatan orang-orang di Pulau Kreta. Kota-kota di Pulau Kreta dipenuhi oleh kejahatan
dan penyembahan berhala. Meskipun demikian, di Pulau Kreta ada kelompok-kelompok Kristen yang membentuk sebagai berbagai jemaat Kristen di sana. Puji Tuhan, mereka hidup berbaur dengan orang-orang Kreta di sana. Orang-orang Kristen di Pulau Kreta mempunyai permasalahan sendiri. Untuk itulah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di sana melalui Titus. Gereja-gereja di Pulau Kreta entah bagaimana berada di bawah pengaruh dari para pemimpin kota Kreta yang jahat. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka merusak jemaat. Jadi, Rasul Paulus mengutus Titus ke sana untuk meluruskannya. Para pemimpin gereja di sana memberikan ajaran-ajaran yang jauh dari Alkitab. Mereka mencampur adukan ajaran dewa-dewi dan ajaran Kristen, sehingga jemaat mempunyai pemahaman yang salah tentang firman Tuhan. Kasihan ya adik-adik. Masalah kedua ada dalam kehidupan orang-orang Kristen itu sendiri. Orang Kristen dan orang bukan Kristen di Kreta tingkah lakunya sama. Sama-sama jahat, sama-sama preman, sama-sama menyembah dewa-dewi. Meskipun beragama Kristen, tetapi mereka hidup tidak menurut firman Tuhan. Di Kreta, Titus mempunyai tugas ganda. Pertama, ia harus secepatnya mengganti para pemimpin di gereja-gereja di Kreta. Para pemimpin yang baru itu disebut sebagai penatua atau majelis. Mereka haruslah orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Mereka juga harus dikenal sebagai orang yang baik dan mempunyai keluarga yang baik juga. Tugas kedua, Titus mengajar dan mendidik jemaat Kristen di Pulau Kreta agar mereka memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun demikian, mereka harus tetap hidup berbaur dengan orang-orang bukan Kristen. Dengan demikian, mereka bisa memberikan contoh hidup yang baik kepada orang bukan Kristen. Seperti tertulis di dalam Titus 3 ayat 9b. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mari kita ulangi ayat hafalan kita sekali lagi. Titus 3 ayat 9b. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus bergaul dan berteman dengan semua orang, adik-adik. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan kehidupan mereka. Kita harus memberi contoh hidup taat kepada Allah agar orang lain berubah menjadi orang yang baik. Demikian isi surat Rasul Paulus kepada Titus. Oh gitu ya Ma. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita harus berteman dan bergaul dengan siapa aja. Tetapi bukan ikut-ikutan nakal dan iseng kayak mereka. Malahan kita harus menunjukkan bahwa bagaimana caranya untuk menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, betul banget. Mama bangga sama kamu, Silas. Kamu sangat mudah mengerti dan memahami firman Tuhan.
Adik-adik sekalian, kita sudah selesai mempelajari surat Titus. Nah, untuk aktivitas minggu ini, kalian bisa membuat video untuk ayat hafalan. Jadi kalian membuat video ayat hafalan, setelah itu dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Tapi berikut fotonya juga ya. Nah, nanti yang bisa menghafalkan ayat hafalan dengan baik, maka fotonya akan ditayangkan di kegiatan small berikutnya. Begitu ya adik-adik, jangan lupa. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Kristen ya Tuhan, bisa melakukan atau bisa bertingkah laku seturut dengan kehendak-Mu atau seturut dengan firman-Mu. Ajar Tuhan kami anak-anak-Mu ini semakin hari semakin hidup bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Besertalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.